Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Hakam NIM 02 mau menjelaskan tentang peralatan medis di ruang ICU. Yang pertama di sini ada monitor. Monitor akan menampilkan grafis tentang kinerja organ tubuh, misalnya detak jantung, kadar oksigen dalam darah atau tekanan darah. Monitor juga bisa jadi sangat penting karena tenaga kesehatan tidak bisa menjaga satu persatu pasien dalam 24 jam atau sampai mereka kembali sehat dan normal. Untuk itu adanya alat ini dapat menjaga atau membantu kinerja dari tenaga kesehatan tersebut. Dan gambarnya sudah saya kasihkan di bawah teks tersebut. Nah, yang kedua, di sini ada ventilator. Ventilator dapat membantu pasien bernapas. Alat ini dihubungkan dengan selang yang bisa dimasukkan lewat hidung, mulut, atau tenggorokan. Penggunaan mesin ventilator ini cukup rumit, sehingga pemasangan dan pengaturannya hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien kritis. Alat ini digunakan di ruang ICU atau ruang perawatan intensif karena kondisi yang membutuhkan ventilator biasanya merupakan kasus yang berat. Yang ketiga, di sini ada defibrilator atau alat kejut jantung. Defibrilator diperlukan untuk memulihkan detak jantung normal jika tiba-tiba detak jantung berhenti. Alat ini bekerja dengan cara mengirimkan kejutan listrik ke jantung agar jantung bisa bekerja lagi. Defibrilator biasanya disebut dengan DC shock, merupakan alat untuk memberikan kejutan listrik dengan tujuan mengembalikan irama detak jantung agar menjadi normal kembali pada pasien yang mengalami gagal jantung. Setelah itu ada nebulizer. Alat medis ICU selanjutnya yang wajib ada adalah nebulizer. Bagi Anda yang memiliki penyakit asma, pasti tidak asing lagi dengan alat satu ini. Sebenarnya nebulizer bukan alat bantu biasa, namun alat ini berfungsi untuk mengubah obat cair menjadi uap, sehingga lebih mudah dihirup oleh penderita, terutama yang memiliki gangguan pernapasan, agar bisa masuk ke dalam paru-paru dengan lebih mudah. Selain itu ada tabung oksigen. Tabung berukuran besar ataupun kecil yang selalu ada di ruang ICU itu untuk membantu para pasien. Di sisi lain, tabung ini memang menyimpan persediaan oksigen di rumah sakit. Setelah itu, alat yang harus tersedia di ruang ICU yaitu kateter. Kebanyakan pasien yang berada di ruang ICU tidak bisa buang air kecil sendiri. Pada sebagian pasien, jumlah cairan yang keluar dari tubuhnya termasuk jumlah urin juga harus dihitung sebagai bagian dari pemantauan kondisi pasien. Oleh karena itu, dibutuhkan kateter yang dimasukkan lewat lubang kencing untuk membuang urin dari dalam tubuh pasien. Setelah itu ada regulator oksigen. Salah satu alat yang harus ada di ruang ICU adalah regulator oksigen. Alat medis yang berhubungan dengan alat bantu pernapasan ini memang wajib ada, karena regulator oksigen membantu pasien agar bernapas dengan normal sebagaimana umumnya regulator. Alat ini berfungsi untuk meregulasikan atau mengatur laju aliran oksigen dari tabung kehidupan agar tidak berkurang ataupun berlebihan. Setelah itu ada selang makanan. Selang makanan dapat digunakan untuk memasukkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh selama perawatan. Jika pasien di dalam keadaan kritis atau tidak bisa makan sendiri, biasanya alat ini dimasukkan mulai hidung dan menuju lambung. Setelah itu ada syring pump. Syring pump adalah sebuah alat kedokteran yang berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh pasien secara teratur dalam jangka waktu tertentu yang tentunya sesuai dengan dosis dokter. Alat ini menggunakan hitungan per jam atau memiliki alarm yang berguna saat dosis dan waktu yang telah ditentukan habis. Alarm ini akan berfungsi dan menghentikan sistem pompa. Setelah itu ada alat yang bernama infus pump. Infus pump adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena. Alat ini lebih sering Anda kenal sebagai nama infusion pump. Ini digunakan untuk memberikan nutrisi dari cairan infus atau pemberian obat yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan jenis penyakitnya. Perlu diketahui bahwa infus pump dengan syring pump itu fungsinya hampir sama. Bedanya kalau syring pump
menggunakan media suntik. Tapi sama-sama memasukkan cairan atau nutrisi ke dalam tubuh dengan jumlah dan waktu tertentu sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.